Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Violindi, biasa dipanggil Vio, dengan NIM 23370072 dari program studi pendidikan IPS dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, kali ini dalam video ini saya akan menjelaskan video presentasi mengenai pengantar ilmu ekonomi dengan materi yang terdapat pada RPS pertemuan 1 dan 2. Nah, apa saja yang akan saya bahas? Yang pertama itu definisi ilmu ekonomi, permasalahan pokok ekonomi, model dalam ekonomi, kemudian variabel dalam ilmu ekonomi, serta pelaku-pelaku dalam ekonomi. Nah, dosen pengampu atau dosen pembimbing saya kali ini adalah Dr. Zulafdal MPD. Nah, kita masuk kepada pengantar ilmu ekonomi. Buat ngerti konsep dasar ekonomi, kamu harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan ekonomi ataupun apa itu pengertian dari ekonomi sendiri. Nah, ekonomi berasal dari bahasa Rusia yaitu ekonomia, berarti keluarga atau rumah tangga. Sedangkan nomos berarti aturan, peraturan, atau hukum. Kalau digabungin keduanya bakal punya arti manajemen rumah tangga. Jadi, ekonomia adalah aturan masyarakat yang jadi acuan buat pengelolaan rumah tangga yang baik. Nah, baru tahu kan asal ekonomi itu dari mana? Kemudian, ekonomi itu erat banget nih kaitannya sama gimana rumah tangga itu pakai dana yang terbatas dengan hati-hati. Kalau manajemen rumah tangganya udah nerapin pengelolaan keuangan dengan baik, berarti ekonomi udah diterapin nih di situ. Secara umum, ilmu ekonomi berarti ilmu yang mempelajari tentang semua tingkah laku manusia yang tujuannya buat dapetin dan mengelola sumber daya yang terbatas. Kalau orang itu kerja, dia kan bakal dapat gaji nih. Dan kalau dia mengelola gajinya dengan baik serta cukup sampai akhir bulan, berarti dia udah benar-benar nerapin ilmu ekonominya. Tapi ilmu ekonomi nggak cuma berlaku buat individu aja nih. Dalam kelompok masyarakat juga ada. Misalnya di usaha mikro, kecil, dan menengah atau disering sebut sebagai UMKM. UMKM biasanya dikasih dana nih buat dikelola, buat dapetin dana yang lebih banyak lagi. Tingkat yang lebih tinggi ada di tingkat negara, buat bikin usaha-usaha kreatif. Indonesia punya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Keuangan buat mengatur ataupun mengelola keuangan negara. Intinya, ilmu ekonomi itu usaha dalam membuat suatu alternatif barang ataupun jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang enggak terbatas. Ilmu ekonomi sendiri udah dipikirin sama ahli-ahli dari zaman dulu nih, dan punya pengetahuan yang berbeda-beda. Nah, contohnya seperti Adam Smith, seorang ilmuwan ataupun ahli ekonomi modern yang berasal dari Skotlandia. Dia berpendapat kalau ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang menyelidiki tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan suatu negara. Nah, jadi Adam Smith ini nyari tahu nih, kenapa sih negara A bisa kaya, kok negara B nggak kaya padahal sumber alamnya banyak ataupun sumber daya alamnya banyak. Nah, di PowerPoint ada juga nih para ahli yang mendefinisikan pengertian ilmu ekonomi, seperti menurut Robert B. Echelon, Jr., dan Robert D. Tillotson. Mereka berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan terbatas memilih untuk mengoperasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Kemudian kita masuk ke dalam permasalahan pokok ekonomi. Kita akan masuk di konsep dasar ekonomi mengenai ilmu ekonomi. Nah, satu pertanyaan yang pasti timbul di benak kalian, kenapa sih kita perlu mempelajari ilmu ekonomi? Nah, yang menjadi alasan kenapa kita harus mempelajari ilmu ekonomi, karena adanya masalah. Ya, setiap ilmu apapun yang lahir, pasti biasanya lahir karena ada sebuah masalah yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk nih, ilmu ekonomi sendiri. Nah, apa sih masalah-masalah yang ada dalam ataupun masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat di bidang ekonomi? Ataupun masalah pokok yang ada dalam ekonomi. Nah, di sini saya akan memulai dengan sebuah kata yang disebut dengan kata kelangkaan. Nah, kelangkaan dalam bahasa Inggris juga disebut sebagai scarcity. Nah, kelangkaan seperti apa sih dalam ekonomi? Kelangkaannya kurang lebih membahas tentang dua hal umum. Pertama, kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas. Hanya saja alat pemuasnya itu terbatas. Jadi sekali lagi yang menjadi persoalan kelangkaan itu
yang dibahas di dalamnya adalah kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas, ditambah lagi dengan alat pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya terbatas. Hanya saja yang perlu teman-teman ketahui ataupun pahami di sini adalah alat pemuas yang terbatas ini bukan berarti jumlahnya sedikit ya, tapi maksud terbatas di sini adalah seberapa banyak pun alat pemuas kebutuhan itu nanti itu tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas tadi. Dari sini kita harus memahami ya teman-teman semua, kan permasalahan dari ekonomi ada dua nih yang akan menimbulkan kontradiktif. Kenapa bisa disebutkan seperti itu? Karena kebutuhan nggak terbatas tapi alat pemuasnya terbatas. Nah, jadi karena permasalahan itulah manusia harus melakukan pilihan dalam hidupnya. Kenapa harus melakukan pilihan? Kan alat pemuasnya terbatas, jadi nggak bisa melakukan pilihan dong. Nah, oke. Pilihan-pilihan manusia nanti yang dilakukan oleh manusia itu nanti akan melahirkan yang namanya ataupun disebut dengan skala prioritas. Nah, pasti teman-teman di sini tahu dong apa yang dimaksud dengan skala prioritas. Skala prioritas itu adalah daftar kebutuhan manusia dari yang paling penting, agak penting, kemudian ataupun lebih yang penting sampai ke titik yang tidak penting. Nah, manusia itu harus tahu nih kalau sudah belajar ekonomi. Jadi setelah dia tahu bahwa kebutuhannya tidak terbatas dan alat pemuasnya yang terbatas, sebaiknya dia harus memilih dengan bijak gimana mendahulukan kepentingan yang sangat penting, yang nggak penting, sampai ke tidak penting. Nah, maka dari itu ilmu ekonomi disebut sebagai ilmu memilih. Sekarang kita masuk ke modul ekonomi ataupun kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas yang ada dalam perekonomian. Nah, ada 3. Yang pertama kegiatan produksi, kemudian distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan. Sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang dari jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara mulus kepada semua orang. Kegiatan distribusi juga terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Sedangkan distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang hanya dilakukan oleh distributor saja. Nah, sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam distribusi barang. Selanjutnya ada kegiatan konsumsi, merupakan aktivitas manusia yang digunakan untuk menghabiskan ataupun menggunakan barang dan jasa yang telah dihasilkan oleh proses distribusi tadi. Contoh kegiatan konsumsi seperti makan, membeli pakaian, membeli minuman, membeli kebutuhan badan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian pada slide selanjutnya kita masuk kepada variabel dalam ilmu ekonomi. 2 cabang utama dari ilmu ekonomi adalah ekonomi makro atau makroekonomi dan ekonomi mikro atau mikroekonomi. Seperti tercermin pada namanya, kedua teori ekonomi ini bertentangan kontennya. Secara singkat, ekonomi makro memfokuskan studinya kepada ekonomi secara menyeluruh dan total. Sementara ekonomi mikro merupakan studi yang menyoal unit ekonomi secara perorangan. Lalu sebenarnya apa sih itu ekonomi makro dan mikro? Sesuai dengan namanya, ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan atau studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Karena itulah, ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhannya ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Nah, kita masuk nih kepada ekonomi mikro. Ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen, konsumen, juga penentuan kuantitas faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro sendiri diantaranya
model-model pasar, industri, analisis, manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran, elastisitas, distribusi hingga teori harga. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengelolaan harga. Kemudian ada ekonomi trika dalam ekonomi, adalah suatu cabang ekonomi yang menggabungkan teori ekonomi dengan matematika dan statistika dengan tujuan menyelidiki fenomena empiris berdasarkan hubungan variabel ekonomi yang dibangun oleh dari teori ekonomi itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya pada slide yang keempat adanya pelaku-pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu adalah siapa saja yang berhubungan dengan proses ekonomi itu sendiri, itu disebut sebagai pelaku ekonomi. Nah, contoh sepertinya salah satu di sini ada entrepreneur atau pelaku ekonomi yang inovatif dan berani mengambil risiko dalam berbisnis. Nah, bisa disebut sebagai pembisnis di sini. Kemudian para pekerja. Nah, para pekerja ini ataupun pelaku ekonomi yang memberikan tenaga kerjanya untuk produksi barang atau jasa. Nah, kemudian salah satu contoh di sini adanya investor atau pelaku ekonomi yang menyediakan modal untuk membiayai proses produksi dan bisnis. Kemudian ada konsumen yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Konsumen yaitu pelaku ekonomi yang membeli barang dan jasa atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Kemudian pada slide selanjutnya ada penggunaan ilmu ekonomi dalam sehari-hari. Nah, ilmu ekonomi ini dapat digunakan yang pertama sebagai pengambilan keputusan, perencanaan keuangan, memahami peristiwa ekonomi, dan mewujudkan kemakmuran. Nah, pengambilan keputusan maksudnya di sini adalah prinsip ekonomi membantu kita membuat keputusan yang bijaksana dalam pergaulan sehari-hari, seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Dalam ilmu ekonomi ini disebut sebagai pengambilan keputusan, yang mana dengan adanya permasalahan ekonomi tadi kita dapat mengambil keputusan demi memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, selanjutnya ilmu ekonomi juga digunakan sebagai perencanaan keuangan. Nah, di sini dikatakan ilmu ekonomi membantu kita merencanakan keuangan dan mencapai tujuan keuangan dalam jangka panjang. Seperti salah satu contoh tadi, jika kita sudah bekerja, maka kita akan digaji nih. Nah, dalam gaji kita akan menggunakan ilmu ekonomi. Bagaimana kita dapat menggunakan uang ataupun penghasilan kita itu dalam memenuhi kehidupan kita sehari-hari dan sampai pada akhir bulan. Nah, kemudian memahami peristiwa ekonomi. Nah, manfaatnya juga dapat memahami peristiwa ekonomi. Dengan pengetahuan ekonomi, kita dapat memahami nih dan mengikuti peristiwa ekonomi yang terjadi di sekitar, seperti adanya kelangkaan, pemenuhan kebutuhan, adanya inflasi ataupun kenaikan harga barang. Itu kan peristiwa ekonomi. Dan deflasi, penurunan harga barang. Nah, selanjutnya kegunaan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yaitu mewujudkan kemakmuran. Nah, dengan mempelajari ilmu ekonomi diharapkan kita dapat menjaga pemenuhan kebutuhan kita, dapat memilih dengan bijak dan dapat menciptakan sistem ekonomi yang baik, dan bagaimana kita menggunakan keuangan kita ataupun mengatur keuangan kita sendiri. Nah, kita masuk kepada slide ke-6, yaitu relevansi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa aja sih contoh penerapan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita gunakan? Yang pertama itu belanja cerdas. Dengan mengetahui ilmu ekonomi dan dapat diterapkan, kita dapat melakukan belanja cerdas, bukan belanja boros ya. Maksudnya adalah belanja cerdas. Nah, artian dalam belanja cerdas ini adalah adanya kita melakukan pemilihan terhadap apa yang kita inginkan, itu yang paling penting, sampai ke kebutuhan kita yang tidak paling penting. Nah, contohnya penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari seperti melakukan kegiatan penawaran terhadap barang atau jasa yang ingin kita beli ataupun yang ingin kita miliki. Kemudian melakukan pertimbangan terhadap barang atau jasa yang ingin dibeli. Melakukan perbandingan terhadap harga seri barang yang ingin kamu beli dengan penjual-penjual yang lainnya, karena itu dapat menghemat uang saku kita. Kemudian adanya menabung. Nah, menabung ini tentu teman-teman semua tahu dong apa manfaat dan fungsi menabung dalam kehidupan keterjangkauan yang selanjutnya. Kemudian ada pengaturan anggaran. Nah, pengaturan anggaran ini dapat kita artikan sebagai bagaimana kita mengelola uang kita sendiri. Kita melakukan
pengeluaran ataupun bagaimana cara kita dalam mengatur keuangan kita. Kita masuk kepada kesimpulan. Nah, pada slide ke-6 kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya, ilmu ekonomi memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perekonomian bekerja dan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Karena ilmu ekonomi itu sangat dekat dengan kita sehari-hari dan tanpa kita sadari kita menggunakan ilmu ekonomi itu dalam kehidupan kita. Dengan pengetahuan ini, kita dapat membuat keputusan yang cerdas dan dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Dan dikatakan di sini juga bahwa ilmu ekonomi itu merupakan sebuah bidang yang mempelajari mengenai pengelolaan sumber daya secara perorangan, baik secara masyarakat hingga kelompok sampai ke negara. Tujuannya untuk mencapai sebuah kemakmuran dan kesejahteraan itu tadi. Kemudian, ilmu ekonomi ini juga membantu para pengusaha, pemilik bisnis, ataupun individu kita sendiri dalam mengelola keuangan kita untuk memahami keterbatasan yang ada dalam kebijakan ekonomi. Nah, sampai disitulah penjelasan materi dari saya sendiri. Saya Fiulindi. Kalau ada kekurangan ataupun ketidakjelasan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.